Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayogi Giananta, NIM J1B023-10136. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Isolasi dan Identifikasi Bakteri Asam Asetat dari Fermentasi Kakao Aceh. Nah, di mana penulisnya yaitu Yusya Abu Bakar, Heru P. Widayat, Murna Muzaifah, dan Fitrah Aful Mega. Langsung saja ke latar belakang, di mana latar belakang ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adanya pentingnya fermentasi pada pengolahan kakao, dan yang kedua peran mikroorganisme dalam fermentasi, dan yang ketiga kebutuhan penelitian terhadap mikroba lokal. Langsung saja ke tujuan penelitiannya, yaitu di mana memiliki 3 poin dari tujuan penelitian ini. Yang pertama yaitu mengisolasi bakteri asam asetat yang terdapat dalam fermentasi biji kakao asal Aceh. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik morfologi, biokimia, dan fisiologis dari isolat bakteri tersebut. Dan yang ketiga, menentukan gerus bakteri asam asetat yang dominan pada fermentasi kakao Aceh sebagai kandidat starter fermentasi. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini juga terbagi menjadi 3 tahap, yaitu fermentasi kakao, sampling, dan isolasi dan identifikasi. Yang pertama, fermentasi kakao, di mana biji kakao difermentasi dalam kotak kayu berlapis daun pisang selama 6 hari dengan mengadukan tiap 24 jam. Dan yang kedua, adanya sampling, sampel di mana pada hari kedua, 3, dan keempat fermentasi dari 5 titik lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Yang ketiga, isolasi dan identifikasi, di mana yang pertama itu pengencaran berseri. Yang selanjutnya penanaman pada media GYC, inkubasi 48 jam, uji morfologi, gram, oksidasi, H2S, motolitas, fermentasi karbohidrat, dan pertumbuhan suhu 15 derajat Celcius. Nah, di mana juga memiliki diagram penelitian, di mana yang awalnya itu dimulai, kedua fermentasi biji kakao 6 hari, pengadukan tiap 24 jam, selanjutnya pengambilan sampel hari kedua 34, selanjutnya inkubasi sampel dalam larutan pepton 30 derajat 24 jam, selanjutnya pengencaran berseri, di mana penanaman pada media GYC. Oke, selanjutnya inkubasi sekitar 30 derajat 48 jam. Selanjutnya rotasi koloni, pemurnian isolat. Selanjutnya uji morfologi, biokimia, dan fisiologis. Selanjut identifikasi gerus bakteri, di mana Actobacter atau Glucobacter. Dan selesai. Oke, pembahasannya, di mana pembahasannya juga memiliki 3 poin, yaitu karakteristik isolat. Dari 14 isolat awal diperoleh 3 isolat utama F1, F2, F3 dengan morfologi, sirkulasi, dan halus. Ketiganya bersifat gram negatif dan oksidasi negatif sesuai karakter bakteri asam asetat. Yang kedua, uji biokimia dan fisiologis, di mana F1 dapat menginfermentasi glukosa dan memanitol serta tumbuh pada 15 derajat. Ciri glukontak F2 dan F3 hanya memfermentasi glukosa dan tidak tumbuh pada 15 derajat Celcius. Dan yang ketiga, implikasi terhadap fermentasi kakao, di mana bakteri asam asetat berperan penting dalam mengubah etanol hasil fermentasi hamir menjadi asam asetat yang berkontribusi pada pembentukan pelapor khas kakao. Isolat lokal ini berpotensi dikembangkan sebagai starter kultur alam untuk meningkatkan mutu fermentasi kakao Aceh. Nah, langsung saja ke kesimpulannya juga memiliki 3 poin. Yang pertama, diperoleh 3 isolat murni, contohnya kayak F1, F2, dan F3 dari fermentasi kakao Aceh dengan karakteristik yang berbeda. Yang kedua, berdasarkan identifikasi, F1 termasuk genus Glucobacter sp, sedangkan F2 dan F3-nya itu termasuk Actobacter. Yang poin ketiga yaitu diperlukan uji molekuler
lanjutan untuk mengidentifikasi hingga tingkat spesies dan menilai potensi sebagai starter fermentasi dari biji kakao Aceh. Baik, itu saja presentasi dari penelitian yang akan saya lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.